Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok B yang terdiri dari Bapak Unang Zuki Zulkarnain, Bapak Apip Agustina, dan Ibu Meli Marlina. Kemudian ini adalah guru-guru hebat kami, panutan kami. Yang pertama Ibu Eti Dewi Sartika MPD, fasilitator PGP kelas 0994 dari Jawa Barat. Kemudian guru hebat yang kedua, panutan kami yaitu Ibu Sukmawati SPDSD, pengajar praktik dari Kabupaten Majalengka. Dan yang ketiga yaitu Ibu Sumarni SPDSD, pengajar praktik dari Kabupaten Majalengka. Di video kali ini kami akan mempresentasikan tugas dari ruang kolaborasi, yaitu studi kasus pada modul 1.4. Kasus yang pertama, Sabrina hari itu bangun terlambat dan terburu-buru sampai di sekolah. Dia pun akhirnya sampai di gerbang sekolah, tapi baru menyadari kalau tidak menggunakan sepatu hitam seperti tertera di peraturan sekolah. Di depan pintu kelas, Bapak Lukman memperhatikan sepatu Sabrina yang berwarna coklat. Sabrina berusaha untuk menjelaskan bahwa dia terburu-buru dan salah mengenakan sepatu. Kemudian Bapak Lukman bertanya kepada Sabrina, apa peraturan sekolah tentang seragam warna sepatu? Sabrina menjawab sudah mengetahui sepatu harus berwarna hitam, namun terburu-buru dan salah mengenakan sepatu. Selain tidak mungkin kembali pulang karena rumahnya jauh sekali, Pak Lukman tetap bersikeras pada peraturan yang berlaku dan mengatakan, ya sudah, kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu salah. Sudah terlambat. Salah pula warna sepatunya. Segera buka sepatumu kalau tidak bisa mengenakan warna sepatu sesuai peraturan. Kemudian Sabrina meminta maaf dan memohon kepada Pak Lukman agar tetap mengenakan sepatunya dan berjanji tidak akan mengulangi kesalahannya. Namun Pak Lukman tidak mau tahu. Tidak, kamu telah melanggar peraturan sekolah. Kalau tidak sanggup ambil sepatu di rumah atau diantarkan sepatu ke sekolah, ya sudah, kamu tidak bersepatu saja seharian di sekolah. Sekarang copot sepatumu dan silahkan belajar tanpa sepatu seharian. Sabrina pun dengan berat hati mencopot sepatunya dan memberikannya kepada Pak Lukman. Seharian dia tidak berani berkeliling sekolah karena malu dan lebih banyak berdiam diri di kelas tanpa alas sepatu. Dalam kasus tersebut, sikap dan posisi apakah yang diambil oleh Bapak Lukman? Jelaskan dan apakah indikatornya? Pada kasus tersebut, Pak Lukman mengambil posisi sebagai posisi penghukum, di mana seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid-murid lebih dalam lagi. Sikap Pak Lukman terlihat dari percakapan, ya sudah, kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu salah, sudah terlambat, sudah pula salah warna sepatunya. Segera buka sepatumu kalau tidak bisa mengenakan warna sepatu yang sesuai dengan aturan. Indikator dari kasus tersebut yang pertama yaitu menggunakan hukuman secara verbal. Kemudian yang kedua yaitu nada suara tinggi dan juga terdengar membentak dan menghardik murid. Kemudian Pak Lukman juga berada pada posisi pemantau, di mana indikatornya itu yang pertama bertindak sesuai aturan yang berlaku. Kemudian yang kedua nada suaranya datar. Dan yang ketiga ketika berkomunikasi tidak menunjukkan emosi yang berlebihan. Sikap tersebut terlihat dari percakapan yaitu tidak, kamu telah melanggar peraturan sekolah. Kalau tidak sanggup ambil sepatu ke sekolah, ya sudah, kamu tidak bersepatu seharian di sekolah. Sekarang copot sepatumu dan silakan belajar tanpa sepatu seharian. Pertanyaan pemantiknya yaitu, bila Bapak Lukman mengambil posisi sebagai seorang manajer, apa yang akan dikatakannya? Pertanyaan-pertanyaan seperti apakah yang akan diajukan ke Sabrina? Jelaskan. Langkah yang pertama yaitu menstabilkan identitas dengan bertanya. Yang pertama, mengapa datang terlambat Sabrina? Kemudian yang kedua, mengapa tidak menggunakan sepatu sesuai aturan yang berlaku di sekolah? Kemudian langkah yang kedua yaitu validasi tindakan yang salah dengan bertanya. Yang pertama, kamu tentu punya alasan mengapa tidak menggunakan sepatu hitam Sabrina? Yang kedua, Sabrina, nampaknya kamu terburu-buru supaya tidak terlambat sekolah kah?
Kemudian langkah yang ketiga yaitu menanyakan keyakinan dengan bertanya. Yang pertama, apakah kamu tahu keyakinan sekolah yang sudah disepakati? Yang kedua, menurut Sabrina, keyakinan sekolah apa yang sudah dilanggar? Yang ketiga, apakah Sabrina bersedia untuk memperbaiki kesalahan ini? Dan yang keempat, apakah yang akan Sabrina lakukan agar tidak terlambat lagi? Nilai kebajikan yang dituju yaitu aturan dalam memakai sepatu warna hitam, yaitu yang pertama disiplin, yang kedua tanggung jawab, yang ketiga kesederhanaan, dan yang keempat yaitu persamaan. Dari kasus di atas bahwa yang dilakukan oleh Pak Lukman kurang tepat karena sudah membuat Sabrina malu dan mungkin saja bisa sakit hati. Maka sebagai kepala sekolah yang harus dilakukan yaitu yang pertama melakukan pencarian informasi terkait permasalahan yang terjadi. Kemudian yang kedua membimbing dan juga memberikan solusi kepada Bapak Lukman untuk menjadi kontrol sebagai posisi manajer dengan menggunakan pendekatan restitusi. Selanjutnya yaitu kasus yang kedua. Anto dan Dino sedang bermain bersama di lapangan basket dan tiba-tiba terlibat dalam sebuah pertengkaran adu mulut. Dino pun menjadi emosi dan mengadakan kontak fisik, menarik kemeja Anto dengan kasar sampai 3 kancingnya terlepas. Pada saat itu guru piket langsung melerai mereka dan membawa mereka ke ruang kepala sekolah. Ibu Suti sebagai kepala sekolah berupaya menenangkan keduanya, terutama Dino. Dino, sepertinya kamu saat ini sedang marah sekali. Mendengar itu, Dino pun kemudian mengalir bercerita tentang kekesalan hatinya. Ibu Suti pun melanjutkan bahwa membuat kesalahan ada hal yang manusiawi dan bahwa mempertahankan diri adalah hal yang penting. Namun meminta Dino memikirkan cara lain yang mungkin lebih efektif karena saat ini Dino sedang berada di ruang kepala sekolah. Ibu Suti melanjutkan bertanya tentang keyakinan sekolah yang disepakati, serta apakah Dino bersedia memperbaiki kesalahan yang telah dilakukan terhadap Anto. Dino pun akhirnya perlahan mengangguk. Kemudian Ibu Suti balik bertanya kepada Anto, hal apa yang bisa dilakukan Dino untuk memperbaiki masalah. Anto menjawab, saya perlu kancing saya diperbaiki, Bu. Ibu saya akan sangat marah kalau melihat kancing baju saya sampai copot 3 kancing begini. Ibu Suti pun kembali bertanya kepada Dino, apakah yang akan dia lakukan untuk menggantikan 3 kancing Anto yang terlepas. Dino berpikir sejenak namun menjawab, wah tidak tahu Bu, saya lem kembali mungkin ya Bu? Ibu Suti berpikir sebentar dan menanggapi, kalau dilem akan mudah terlepas kembali Dino, bagaimana kalau kamu menjahitkan saja, bersediakah kamu? Doni tampak ragu-ragu dan menanggapi, menjahit? Mana saya tahu bagaimana menjahit Bu? Ibu Suti meneruskan, apakah kamu bersedia belajar menjahit? Dino berpikir sejenak, memandang ke meja Anto dan menanggapi, yang mengajari saya siapa Bu? Dengan cepat Ibu Suti menjawab, Pak Irfan, guru tata busana. Dino kembali diam sejenak memandang ke meja Anto yang tanpa kancing. Akhirnya Dino mengangguk tanda menyetujui dan sepanjang siang itu Dino belajar menjahit dan memperbaiki kemeja Anto. Terakhir kali terlihat kedua anak laki-laki tersebut, Dino dan juga Anto pada jam pulang sekolah. Mereka sudah bercengkrama dan bersenda gurau kembali. Posisi kontrol yang telah dipraktekkan oleh kepala sekolah Ibu Suti yaitu posisi kontrolnya adalah sebagai manajer karena Ibu Suti menggunakan langkah-langkah restitusi di dalam menyelesaikan masalah antara Dino dan Anto.
bagaimana Dino dikuatkan? Yaitu yang pertama, Ibu Suti menyampaikan kepada Dino bahwa Dino membuat kesalahan adalah hal yang manusiawi dan bahwa mempertahankan diri adalah hal yang penting. Kemudian Ibu Suti bertanya kembali, apakah yang akan Dino lakukan untuk menggantikan 3 kancing Anto yang terlepas? Kemudian bagaimana Anto dikuatkan? Bu Suti menyampaikan kepada Anto, hal apakah yang bisa dilakukan Dino untuk memperbaiki masalah? Nilai-nilai yang dituju dalam kasus tersebut yaitu yang pertama saling menghargai, kedua saling menghormati, ketiga bertanggung jawab, dan keempat keselamatan dan juga keamanan. Kemudian setelah tadi nilai-nilai kebajikan dan keyakinan sekolah, dan ini adalah alasannya. Yang pertama yaitu karena apa yang dilakukan Dino dan Anto sudah melanggar tata tertib. Dan yang kedua membahayakan keamanan dan keselamatan diri mereka dan orang lain. Kemudian yang ketiga, apa yang mereka lakukan juga mencerminkan sikap tidak menghargai dan menghormati orang lain. Demikianlah presentasi dari kelompok kami terkait studi kasus pada modul 1.4. Kami mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.